di mana saudara dan saya bisa menggali jalan-jalan keluar di mana saudara dan saya tidak menemukan jalan keluar. Karena saya percaya saudara, pada saat saudara dan saya itu memiliki sebuah masalah, dan masalahmu itu lebih berat daripada yang bisa kamu tanggung, lalu kamu datang kepada seseorang yang engkau anggap orang itu bisa membantumu. Pertanyaannya, kenapa kamu gak mau datang pada Tuhan? Nah, sampai sini. Yang dia tidak pernah gagal membantu kamu, yang dia punya strategi yang mujarab buat kamu, yang dia memiliki solusi di luar nalar kamu, yang dia sendiri yang tahu strategi yang efektif untuk menyelesaikan masalah kamu. Saya belajar dalam hidup ini saudara, pada saat saya ada masalah, dan masalah itu benar-benar menjadi raksasa buat saya, jalan pertama yang saya datangi adalah Tuhan. Karena apa? Saya percaya dia mampu menyelesaikan secepat, sekuat, seefektif daripada siapapun. Yang nanti katakan amin. Nah, saya ingin membimbing saudara. Dari pengalaman saya dibimbing oleh Tuhan, mengalahkan banyak raksasa-raksasa dalam hidup saya di masa lalu. Dan saya juga percaya raksasa-raksasa yang akan kita lakukan di masa depan. Setuju saudara? Saudara, hidup ini ternyata isinya itu tentang kisah dikalahkan oleh raksasa atau mengalahkan raksasa. Setuju? Saudara menang raksasa satu ini, saudara nanti menghadapi raksasa yang lainnya. Saudara menang terhadap raksasa yang lainnya, ada raksasa lain yang muncul. Nah, bagaimana Tuhan itu membimbing Daud sehingga dia menjadi seorang giant killer? Dan bagaimana saudara juga meneladan kehidupan Daud sebagai seorang giant killer? Itu penting buat kita yang hidup hari-hari ini. Amin saudara. Saya mau beritahu sama saudara, ini keadaan yang benar-benar sulit. Tapi ini keadaan yang juga benar-benar Tuhan ingin membuktikan kamu menang atas kesulitan. Amin. Amin saudara. Ini keadaan benar-benar tidak ada kepastian saudara. Bisnis tidak ada kepastian, ekonomi tidak ada kepastian, bahkan sampai ke rohani, hal-hal yang rohani pun sama. Semua kita hari-hari ini diperhadapkan kepada situasi seperti raksasa yang besar, yang kamu gak akan pernah bisa lewati raksasa itu. Tapi kabar baiknya saudara dan saya, memiliki guru yang pernah mengajari Daud menjungkalkan raksasanya. Tapi untuk engkau bisa menjungkalkan raksasa-raksasamu hari-hari ini, saat-saat ini, katanya di musim sulit ini, kamu harus mencontoh meneladan hidup Daud. Mari perhatikan ayat yang ke-12 saudara. Ini yang pertama, ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini, Daud adalah anak seorang dari Efrata. Saya ulang lagi ya, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Saya baca lagi, ketiga anaknya Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk apa? Menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Perhatikan, kamu akan bisa menjadi seorang giant killer. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, lewat hidup Daud kita belajar apa itu. Tadi katakan, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang tanggung jawab.
Saya mau beritahu, kalau kamu ingin menjadi pembunuh raksasa, kamu jangan sepelekan tanggung jawab. Justru tanggung jawab yang sekecil pun yang Tuhan percayakan kepadamu lewat orang tuamu, lewat atasan kamu, lewat temanmu, lewat gembalamu, lewat tim pengerja kamu. Amin. Karena saya belajar bahwa salah satu ciri orang itu dewasa, ukurannya bukan umurnya. Ukurannya bagaimana dia bisa bertanggung jawab. Meskipun dia punya tanggung jawab bekerja di istana loh saudara. Tapi setelah dia selesai kerja dari istana, dia kerjakan tanggung jawabnya yang lebih remeh daripada tanggung jawab yang dipercayakan Saul kepadanya. Artinya ini bicara tentang apa? Bicara tentang apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan tanggung. Saya mau beritahu sama saudara supaya saudara gak punya misunderstanding tentang apa tanggung jawab ini. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada manusia yang pertama, yang dia taruh di Taman Eden adalah untuk apa? Bekerja. Saya mau beritahu sama saudara, saudara jangan salah mengerti ya, antara bekerja, work and make money. Tangkap? Ingat, saudara bekerja bukan untuk mendapatkan uang, tapi saudara bekerja itu konsepnya itu penyembahan kamu. Kalau ada reward keuangan, syukuri itu. Tapi dunia mengajarkan kamu kerja, kamu cari uang, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Uang itu yang akan menguburkan kamu. Dunia mengajarkan bolak-balik saudara. Justru kita kerja ini bukan make money. Kerja itu apa? Penyembahan kita. Lah kau gak bisa memiliki pandangan bahwa pekerjaan itu penyembahanmu sebelum kau melakukan, menyelesaikan pekerjaanmu dengan penuh tanggung jawab. Seorang penyembah adalah orang yang bertanggung jawab atas setiap pekerjaan besar atau kecil yang diberikan, dipercayakan kepada dia. Jadi kamu bisa membedakan meaning tuh. Kamu kerja itu bukan make money, tapi kamu kerja itu kamu nyembah Tuhan. Artinya apa? Kamu mesti bertanggung jawab. Tuntaskan itu, kerjakan itu dengan hasil yang terbaik. Haleluya. Makanya kalau saya kadang-kadang marah sama anak-anak saya, kalau dipercaya ngerjakan hal-hal kecil gak tanggung jawab. Contohnya apa? Nyuci piring. Contohnya apa? Bersihin toilet. Saya kadang-kadang dengan anak-anak saya fokus ke hal-hal yang kecil. Karena apa? Daud mengajarkan seorang giant killer mesti lulus dengan tanggung jawab yang dipercayakan pada dia, khususnya dari hal-hal yang kecil. Yang ngerti katakan amin. Tuhan kita ini Tuhan yang besar, tapi dia dalam waktu yang sama, dia Tuhan yang fokus pada detail. Halo. Karena apa? Ketika dia itu mengajarkan kesempurnaan, keseimbangan hidup. Dikatakan tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Kata Bethlehem itu artinya apa? Bethlehem. Kalau saya tidak lupa, arti Bethlehem itu adalah rumah roti. Nangkep? Korelasinya apa, Pastor? Kisah ini antara Daud dengan Bethlehem. Artinya begini saudara, kamu gak bisa jadi seorang giant killer, pembunuh raksasa. Pegang baik-baik. Kamu gak akan pernah bisa menang terhadap raksasamu kalau kamu gak mencintai rumah roti kamu. Karena ketika kau mencintai rumah rotimu, kamu akan dibuat kenyang oleh sang roti hidup itu, sehingga energimu untuk mengalahkan raksasamu terjamin 100%. Haleluya. Saya mau beritahu, cintai Bethlehem kamu. Jangan tinggalkan Bethlehem kamu. Sukai persekutuan pribadimu dengan Tuhan, seorang diri. Orang percaya yang hidup dengan iman dan dari iman, ngerti nikmatnya kesendirian dengan Tuhan. Saya mau beritahu, kekristenanmu, kekristenan saya hari-hari ini mesti benar-benar dikoreksi seluruhnya. Karena apa? Kalau kau gak koreksi dan kau gak cepat-cepat perbaiki,
Ada banyak raksasa di depan yang mengerikan, yang tidak mungkin kau bisa kalahkan tanpa kau kenyang dengan roti hidup itu, yaitu firman. Bukankah Yesus berkatakan, aku roti hidup. Dalam hidup ini kamu gak akan pernah bisa membudayakan tanggung jawab sebelum engkau bisa hanya dikenyangkan oleh sang roti hidup itu. Saya mengencourage teman-teman semuanya hari-hari di tempat ini, walaupun dimanapun saudara berada. Dengar baik-baik. Meskipun Tuhan menjamin kamu seperti Tuhan menjamin bangsa Israel selama 40 tahun di mana? Padang gurun dengan apa? Mana? Saya mau beritahu, syukuri. Haleluya. Saya hari lepas hari selalu ngomong begini. Saya ajarin saudara, saya dengar ya, dengar baik-baik. Gembalamu itu hanya ngajarin kamu bagaimana kamu berjalan dengan Tuhan. Nanti setelah kamu keluar dari tempat ini, kamu mesti ngalami sendiri dengan Tuhan. Nangkep ya? Setiap hari saya membudayakan pengalaman saya sendiri, yang harus saya terima sendiri, yang harus saya alami sendiri dengan Tuhan. Saya setiap pagi begini, Tuhan, aku gak percaya di musim resesi, aku gak percaya di musim sulit. Karena kamu tidak punya yang namanya kamus krisis. Nangkep sampai di sini. Di surga itu gak kenal namanya krisis. Gak ada kamus krisis di dalam Tuhan. Amin. Kamu harus percaya ini. Maka setiap hari kamu harus punya ekspektasi yang besar. Karena apa? Kamu bukan berasal dari kerajaan yang bisa diserang krisis. Justru superior atas krisis. Tapi saya bilang, Tuhan, aku ingin tiap hari dicukupi apa yang aku butuhkan. Seperti Engkau mencukupi orang-orang Israel yang ada di tanah Mesir, yang Kau tempatkan di wilayah yang namanya apa saudara? Saya lupa. Di Mesir, Gosen. Gosen itu artinya yang terdekat atau yang mendekat. Saya mau beritahu, kalau engkau sering mendekat kepada rajamu, engkau sering menikmati kenikmatan rumah rotimu, itu modal engkau bisa kalahkan raksasa kamu. Yang percaya katakan amin. Saudara, bagaimana saudara bisa menjadi seorang giant killer? Mari perhatikan lagi ayat yang ke-16 yang akan bacakan. Orang Filistin itu maju mendekat pada hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ini bicara tentang Goliat. Jadi Goliat pada waktu itu mewakili Filistin. Ya, Filistin itu saya tulis di sini artinya apa? Filistin itu artinya mereka yang berdiam di dalam lembah. Ingat, kalau kau hari ini ada di dalam lembah, kamu jangan berdiam di situ. Kamu lewati lembahmu. Yang nanti katakan amin. Karena Daud mau begini di Mazmur 23. Meskipun aku berjalan dalam apa? Lembahnya satu atau lembah-lembah? Kalau dia katakan aku melewati, berarti orang Jawa bilang dia gak deprok, gak duduk, gak dikalahkan, gak diintervensi oleh lembah. Dia lewati. Nah saudara, dalam hidup ini selalu ada Filistin dalam hidupmu. Saudara, bangsa bebuyutan Israel ini kurang lebih ada 7. Tapi 6 ini dikalahkan oleh Daud. Dia lupa mengalahkan satu nih, Filistin. Jadi kalau Tuhan suruh mengalahkan semuanya, Tuhan suruh menyelesaikan semuanya, selesaikan. Kalau tidak, itu bisa menjadi batu sandungan kamu terus-menerus. Haleluya. Itu bisa menjadi duri dalam dagingmu terus-menerus. Tapi Tuhan sisakan satu ini, Filistin. Dia bekerja kuat, aktif, terutama pada saat kau berada di lembah. Tujuannya dia apa? Justru memperburuk keadaanmu untuk tetap berdiam di lembah. Amin. Dan tidak melewati lembah. Yang dikatakan amin. Jadi kalau engkau hari ini berada di lembah, engkau sedang dikitari Filistin, saya mau beritahu, kamu mesti lewat.
Ya, lewatin sekali lagi bersama dengan Tuhan. Lewatin saja saudara. Ingat, lembah itu harus kau lewati. Terus dikatakan begini ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada siapa? Kakak-kakakmu. Dan baliklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu itu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saudara perhatikan ayat 2 ayat ini, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Dari yang dikisahkan Alkitab khususnya fokus kepada ayahnya Daud, yaitu Isai. Dengar, yang pertama tadi tanggung jawab. Yang kedua, seorang giant killer itu murah hati. Seorang giant killer itu apa? Murah hati. Yang pertama tadi apa? Tanggung jawab. Yang kedua apa? Kamu mesti murah hati. Jangan pelit hati. Beda ya, murah hati sama pelit hati ya. Seorang pembunuh raksasa itu cirinya itu murah hati. Kenapa kok saudara dan saya bisa bermurah hati? Karena saudara sadar betul bahwa saudara dan saya itu bukan owner, tapi manager. Saya mau katakan berkali-kali kepada saudara, miliki gaya hidup yang murah hati. Karena itu membuat hidupmu bahagia, saudara. Kebahagiaan itu sederhana, murah hati saja. Katakan kebahagiaan itu sederhana, murah hati. Amin saudara. Kebahagiaan saudara nggak bisa temukan di dalam sesuatu dan di dalam seseorang. Kebahagiaan itu ada di dalam diri kamu, di dalam hatimu. Pada saat engkau membagikan apa yang ada di dalam kamu, hati kamu, saya mau beritahu, itulah cara mengalami kebahagiaan yang sederhana dalam hidup ini. Yang dikatakan amin. Mengapa banyak orang percaya juga khususnya susah sekali mengalami kebahagiaan? Karena mereka bermental kuat bahwa apa yang dia miliki, dia pertahankan. Karena apa? Dia dapatkan dengan penuh kekuatan sendiri. Dan dia melupakan bahwa cara dia mendapatkannya seluruhnya ada dalam dukungan Tuhan. Dikasih nafas, dikasih kesehatan, dikasih jalan, ditemukan dengan orang tepat, dilindungi dari PHK. Lantas sampai di sini. Saya mau beritahu sama saudara, jauhi gaya hidup yang serakah. Haleluya. Karena itu bukan gaya hidup orang benar yang Tuhan ingin saudara dan saya hidupi. Saudara, gaya hidup murah hati ini harus saudara dan saya hidupkan lebih dari sebelumnya. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Keadaan sekelilingmu mulai saudara bisa melihat dan merasakan mementingkan diri sendiri. Setuju? Kenapa? Mereka diikat oleh ketakutan akan masa depan. Kalau aku memberi, aku kekurangan. Itu bukan mental orang percaya. Yang percaya katakan amin. Kamu harus punya sikap hati. Justru memberi membuat kamu limpah. Halo? Kalau saudara dan mengembangkan sikap yang salah, bahwa memberi membuat kamu kurang, saya mau beritahu, justru itu narik kekurangan kamu. Haleluya. Saya mau beritahu sama saudara, yuk bermurah hati saudara, dengan siapapun dan dalam hal apapun. Ada seorang anak Tuhan di Korea Selatan. Dia seorang petani melon. Pada waktu dia bangkrut, utangnya miliaran di bank dan dia nggak tahu apa yang harus dia terjadi karena dia sering meledek orang-orang Kristen, orang-orang percaya bahwa mereka itu menyembah Allah yang nggak jelas katanya. Sampai suatu hari dia terpuruk dan nggak ada apapun yang bisa diandalkan. Dan ketika diinjili dan dia terima Yesus, hatinya itu diubahkan, hatinya dipenuhi dengan kasih Yesus. Saya mau beritahu,
tidak serta-merta hutangnya beres, setuju? Tidak serta-merta masalahnya lari darinya, setuju? Tapi perhatikan, di dalamnya sudah berubah. Di dalamnya ada sesuatu yang ilahi. Di dalamnya ada sesuatu yang raksasa lebih besar dari yang di luar. Ketika dia berjalan dengan yang bimbingan yang dari dalam ini, masalah seberat apapun dia bisa taklukkan. Pengerjanya ini tadinya itu begitu terima Tuhan, dia begitu menggebu-gebu dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dia diskusikan sama Tuhan. Dan dia cerita bahwa melonnya itu sebentar lagi masuk musim dingin. Dan memang budayanya kalau musim dingin itu melon ditanam apapun nggak akan bisa tumbuh. Nah, sampai di sini. Tapi pengerja daripada Pastor Oak ini tanya sama Tuhan, Tuhan, kamu kan yang menciptakan alam semesta ini. Aku ini terbelit utang. Siapapun yang dengannya aku datangi benar-benar nggak bisa memberikan pertolongan, dia bilang. Hanya kamu yang katanya Pastor Oak bisa menolong, karena katanya kamu ini jalan. Beri aku jalan. Kadang-kadang Tuhan memberikan jalan kamu tidak sesuai dengan cara yang kamu inginkan, setuju? Nah, itu yang seringkali kita struggle, saudara. Kita minta A harus dapatnya A, kita minta B harusnya B. Padahal Tuhan tuh kayaknya gini, kamu minta A, dia kasih jalan Z. Jalan ketika kau taat ini, dia akan menuntun kamu langsung jalan ke B. Baru jalan B ini jembatan ke A. Nangkep? Contoh, saya nggak akan dapat pabrik ini, saudara, kalau saya tidak mendapati tukang sapu. Saya mendapati tukang sapu di sana, saya sapa, Mas, namanya siapa? Siapa? Akhirnya saya bilang, ini mau dijual ya? Iya, kamu boleh nggak aku minta nomor handphonenya? Oh nggak bisa, aku nggak punya, tapi saya mintakan. Dari tukang sapu office boy di tempat ini, langsung ke satpamnya. Saya dikasih nomor teleponnya, sampai ke pemiliknya. Dan saya ketika ada masalah, saya dapatkan jalan keluar ini. Jadi kalau kamu punya masalah, jangan buru-buru selesaikan pakai cara kamu. Kalau pakai cara kamu, nanti kamu apa? Kamu akan mendewakan cara kamu. Kalau kamu ada masalah, kamu ikutin jalannya Tuhan. Kadang-kala memang dia setback mundur. Tujuannya apa? Supaya kamu ngeklik terus ke jalannya. Ya, dia akan tuntun kamu Z, kamu taati. Dia akan set cepet kamu masuk ke G set langsung ke A. Nah, kamu sampai di sini. Akhirnya dia berdoa, Tuhan caranya bagaimana? Akhirnya pengerja dari Pastor Oak ini, karena dia petani melon, dia bilang 2 bulan sebelum musim dingin tiba, Tuhan bicara sama dia, aku akan ajari sistem baru untuk kamu bisa keluar dari resesi keuangan kamu. Caranya bagaimana? Dia diajari cara nanam melon yang terobosan. Jadi dia itu tidak hanya nanam melon, dia cerita, tapi dia juga nanam labu. Kalau di sini tuh yang merah gede itu apa ya? Bulat begitu ya? Labu ya. Jadi Tuhan kasih ide begini, kamu nanamnya ya melon, labu, melon, labu, melon, labu. Dan dia berpikir mana mungkin. Nah sekali lagi Tuhan tuh jalannya nggak mungkin, saudara. Nah dia tanya Tuhan lagi, Tuhan kenapa harus begini? Kamu ikutin caraku, kamu tanam, kamu nggak usah banyak ngomong. Aku punya cara buat menyelesaikan kamu. Nah, kalau saudara dan saya dikasih tahu jalan Tuhan di cara satu, kamu nggak mau lakukan, kamu jangan minta cara yang kedua. Kamu nggak akan menemukan. Nah, banyak anak Tuhan minta cara yang baru, sedangkan cara yang diajarkan 10 tahun yang lalu dia remehkan. Amin. Ini caranya Tuhan kayak tuntun kamu langkah demi langkah, langkah demi langkah. Akhirnya apa? Dia ajarkan, begitu semua tambah gede, Tuhan ajarkan sama dia begini. Sekarang tangkai utama daripada melon kamu potong. Tangkai utama daripada labu kamu potong. Kamu stek di situ. Terus dia tanya, Tuhan kenapa seperti ini? Ikutin saja. Begitu dia ikutin, waktu dia kerjakan, pada waktu batang utama melon dicangkokkan kepada batang utama labu, terus dia putar begitu, dikasih tanah seperti itu, dikasih plastik di situ, baru Roh Kudus kasih dia pencerahan.
Karena akarnya melon itu tipis. Kena musim salju itu pasti mati. Tapi akar labu itu dalam dan kuat dan tebal sekali. Nah, sampai di sini. Jadi pada waktu musim kering tiba, dia diperintahkan untuk kasih pupuk banyak. Ketika dikasih pupuk banyak, karena akarnya labu ini dalam sekali, justru suplai makanannya itu kuat sekali. Yang terjadi apa saudara? Labunya besar, melonnya besar, melonnya manis-manis. Dan pada saat semuanya mati, ladangnya dia hidup dan berlimpah. Itu caranya Tuhan, saudara. Tapi Tuhan perintahkan dia untuk terus bermurah hati. Kenapa? Seluruh kampung-kampung yang ada di sekitarnya, kelurahan-kelurahan yang ada di sekitarnya, bahkan wali kota mendatangi dia. Karena mal-mal di Korea Selatan yang bisa suplai cuma dia. Dalam waktu tidak begitu lama, 6 bulan, dia jadi miliuner. Dengar baik-baik, caranya Tuhan seperti itu. Tuhan ngomong gini, kamu ajarin sistem yang aku kasihkan kepada kamu, supaya semua di seluruh kelurahan, seluruh kota ini makmur karena kamu. Tadinya dia bilang, Tuhan, nanti kalau aku ajari orang yang makmur gimana? Kekristenan itu berbagi kemakmuran. Setuju? Jadi kalau saudara itu pintar, jangan untuk pintar dirimu sendiri. Amin. Kamu mesti bagi-bagi. Nanti kurang, enggak, nanti dia lebih pintar, enggak. Justru ketika kamu bagi, kamu tambah apa? Hebat. Wali kotanya mendatangi pengerjanya Pastor Ok begini, loh kamu nih kok aneh ya? Kamu punya temuan besar seperti ini, kok malah kamu bagikan pada orang lain? Dan wilayah tempat di mana pengerja Pastor Ok ini bertani, dikenal melonnya, itu yang terbaik. Bahkan dunia-dunia dari Fiji, dari Jepang itu belajar dari situ. Ada yang, kalau kau pengen jadi giant killer, kembangkan sikap murah hati. Jangan serakah. Belajar merendah. Miliki sikap hati yang benar setiap hari dengan Tuhan. Amin, saudara. Ayat ke-17-18 mengajarkan pada kita. Kalau kau pengen menjadi giant killer, kamu harus belajar murah hati. Terus lanjutnya ya, ayat yang ke-20. 1, 2, 3, ya. Lot bangun pagi-pagi, ditinggalkannya orang kambing dan seorang jaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengangkut barisannya dan mengangkat orang. Ya. Tadi yang pertama gimana saudara, kalau kamu jadi giant killer, kamu harus tanggung. Yang kedua harus bagaimana? Murah hati. Perhatikan yang ketiga. Kalau kau ingin menjadi seorang giant killer, belajar kamu tunduk. Hargai yang namanya penundukan. Nah, sampai di sini saya mau beritahu. Seringkali kita bisa tunduk selama perintahnya itu serg dengan kita, setuju? Halo? Tapi kita menjadi sulit tunduk dengan atasan kita pada saat perintahnya itu bertentangan dengan nurani kita. Setuju? Nah, kecuali perintahnya itu benar-benar saudara dan saya tahu itu benar-benar negatif. Tapi seringkali saudara dan saya susah tunduk ketika engkau mengetahui engkau lebih bertitel daripada atasan kamu. Halo? Engkau menjadi susah tunduk ketika pengalamanmu lebih banyak daripada pengalaman atasan kamu. Halo? Tapi kamu harus perhatikan baik-baik. Kalau itu proses yang Tuhan izinkan harus kamu lewati, yaitu penundukan. Kamu lewati, itu justru menjadi jembatan untuk mempercepat kamu mendapatkan promosi dari Tuhan. Amin. Jangan pernah remehkan penundukan. Seringkali kita susah sekali tunduk dengan atasan kita yang kita tahu dia kurang di area yang dimana kita menguasai area itu. Ingat ya, pada waktu engkau sebagai anak, engkau belajar tunduk kepada orang tua. Pada waktu engkau sebagai seorang istri, engkau belajar tunduk kepada suamimu. Meskipun kadang-kadang nuranimu menjerit yang berontak, kamu belajar tunduk. Saya mau beritahu, itu akan bisa mengalahkan giant killer kamu.
Haleluya. Belajar tunduk, saudara. Saya lebih takut dengan orang yang tidak bisa saya lihat dengan mata daripada takut dengan orang yang saya bisa lihat dengan mata. Kenapa? Kalau saudara bisa taat tunduk dengan Tuhan yang tidak bisa kamu lihat dengan matamu, mudah bagimu untuk tunduk dan taat dengan halo. Masuk akal apa enggak? Kalau kau pengen belajar jadi giant killer, yuk belajar tunduk. Saya tidak sempurna, saudara. Saudara juga enggak sempurna. Tapi kita punya arah yang sama untuk mengembangkan sikap hati yang mau tunduk dengan apa yang Tuhan inginkan saudara lakukan. Baru saudara dan saya bisa memenangkan setiap raksasa yang datang dalam hidupmu. Haleluya. Kalau saudara mau belajar tentang penundukan, kisah tentang Daud dan Goliat yang menemui kakak-kakaknya di dalam dunia kemiliteran, ini tidak serta-merta, ini tidak ada kaitannya. Apapun yang dunia ini contoh alam semua ada di Alkitab. Kalau saudara mau belajar tentang penundukan, saudara harus belajar dari dunia kemiliteran. Setuju saudara? Dunia kemiliteran sangat menghargai penundukan, dan dunia kekristenan saya tidak tahu. Ini menjadi pertanyaan buat saudara dan saya. Ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Amin. Penundukan itu syarat untuk kau bisa jadi giant killer. Ada orang-orang yang kadang Tuhan tempatkan dalam hidup saya yang dia tidak lulus di area ini, saudara. Saya beritahu sama saudara, meskipun kamu titelmu lebih tinggi, keahlian kamu, pengalaman kamu jauh lebih mapan daripada atasan kamu, mengapa kok kamu tidak diangkat jadi pemimpin? Karena kamu lemah di area itu. Haleluya. Tapi pada saat engkau membudayakan penundukanmu itu, kamu akan dipromosikan lebih cepat dari atasan kamu. Pegang perkataan saya. Yang nanti katakan amin. Saudara kadang-kadang lagi, wah dia apa? Aku lebih pengalaman dari dia. Saya katakan, kalau kamu lebih pengalaman dari atasan kamu, kenapa kamu nggak jadi atasannya dia? Kenapa kamu tetap diperintah sama dia? Halo? Nangkap sampai di sini? Kenapa kamu di kelas 1 terus? Sementara dia udah di kelas 6. Itu karena apa? Kamu bermasalah di area penundukan. Nangkap sampai saya saudara? Haleluya. Yuk yang terakhir. Dikatakan, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya siapa? Goliat, ayat yang ke-23. Orang Filistin dari apa? Gad. Dan barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Pertanyaannya, kata-kata yang diucapkan oleh Goliat itu kata-kata yang seperti apa? Kita buka sebentar yuk di ayat yang paling atas. Saya baca di ayat 43 dulu, Kak. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan apa? Tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki apa? Daud. Kalau mengutuk itu negatif atau positif? Negatif. Perhatikan bagiku. Terus ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka Allah akan memberikan apa? Dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada apa? Binatang-binatang di padang. Ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan apa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang apa? Kau tantang itu. Seorang giant killer mengerti dengan jelas akan kuasa perkataan. Ya, the power of tongue. Situasimu akan berubah. Ya, sakit penyakitmu akan berubah. Hutang piutangmu akan berubah. Keadaanmu hari ini akan berubah kalau kau mengerti dasarnya apa yang keluar dari mulutmu. Apa yang keluar dari mulutmu, entah itu negatif dan positif, itu pasti akan terjadi. Karena apa yang lepas dari mulutmu ketika kau nggak ambil alih lagi, kalau kau tahu itu negatif dan kau batalkan dengan nama Yesus,
itu akan terjadi dalam hidup kamu. Daud mengerti bahwa ketika dia diintervensi dengan perkataan-perkataan negatif, itu bisa melemahkan semangat, itu bisa melemahkan imannya. Saya mau beritahu, kalau setiap hari kamu menghadapi masalah, serangan demi serangan itu ditujukan di pikiran kamu, yang membuat hatimu khawatir, cemas, dan takut. Saya mau beritahu sama saudara, kamu harus serang balik. Gak boleh jadi orang Kristen yang pasif, saudara. Diserang terus pikirannya dengan hal yang negatif, kamu diam saja. Kamu harus aktif dan agresif, saudara. Maka sudah menjadi budaya buat saya dan keluarga untuk kadang-kala memperkatakan firman Tuhan. Bahkan setiap hari kami harus habis mesbah, saya juga menyarankan kepada teman-teman semuanya, dan saudara jangan anggap remeh ini. Engkau, saudara semuanya ada tempatnya, terutama pria-pria atau suami-suami, pimpin keluargamu untuk mesbah keluarga tiap hari. Kalau enggak, mulai dulu saudara, istri dengan anak-anak, mulai dulu. Kami memulai tiap hari. Ya kadang-kadang kalau kami capek, kami pulang ke Jakarta terus ya, kami hanya kumpul aja sharing, kamu dapat apa, kamu dapat apa. Kami harus habis nyembah, nyanyi pujian, kami sharing firman, habis itu kami doa bareng-bareng, habis itu kami deklarasi firman. Jadi Samuel mendeklarasikan ayat apa sampai ayat apa, terus putri saya Jemima mendeklarasikan ayat apa sama ayat apa, terus istri saya mendeklarasikan ayat apa sama ayat, demikian juga saya. Karena perhatikan baik-baik, firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Sekali lagi, hidupmu, kematianmu tidak dikuasai oleh resesi hari ini. Amin. Hidupmu, kematianmu tergantung dari apa yang keluar dari mulut kamu. Amin. Jadi jangan pernah mengatakan kata-kata yang negatif keluar dari mulut. Iya ya, kata berita. Iya ya, kata tetangga. Iya ya, kata gadget. Semuanya kata-kata bukan yang dari Tuhan. Saya mau beritahu, sesuatu yang negatif kalau hanya ada di sini, saya katakan itu masih aman. Tapi sesuatu yang negatif sudah ada di sini terus keluar dari mulutmu, itu yang berbahaya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau situasimu hari ini sulit terjepit dan raksasamu kok nampaknya nggak bisa kamu kalahkan dengan kekuatanmu sendiri, kamu ambil pedang firman. Kamu lepaskan pedang ini, kamu lepaskan benih ini kepada raksasamu. Saya yakin dan percaya 100%, raksasamu itu akan runtuh dengan sendirinya. Karena seringkali saya belajar, saudara, raksasa yang diperhadapkan kepada kita tiap hari, itu ada dua kelompok. Raksasa yang sifatnya supranatural dan raksasa yang sifatnya natural. Yang supranatural ini juga bisa saudara kalahkan dengan yang supranatural, yaitu firman yang kekal. Tapi yang natural juga saudara bisa kalahkan dengan yang supranatural ini. Pada saat kau pakai mulutmu yang natural untuk mengucapkan yang supranatural, maka yang natural akan dikalahkan oleh yang supranatural. Yang nanti katakan amin. Jadi mari hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu hari-hari ini. Engkau tidak bisa mengatakan perkataan yang positif bahkan firman kalau kau gak memenuhi hatimu dengan firman. Saya menyarankan di situasi-situasi sulit yang gak pasti ini, kalau engkau ingin mendapatkan jaminan yang pasti dari Tuhan, cintai firman. Jangan hanya cintai firman di gereja, gak penting, serius gak penting. Cintai firman dimanapun kau berada, khususnya ketika kau menghadapi raksasa kamu. Cari firman. Daud tidak membutuhkan 5 batu, dia hanya membutuhkan berapa? 1 batu. Hidupmu tidak perlu membutuhkan banyak orang untuk menyelesaikan masalahmu. Engkau cuma butuh 1 orang. Batu penjuru itu namanya Yesus. Sekali kau lepaskan, raksasamu hancur. Amin, saudara. Kau gak butuh banyak tangan. Kau gak butuh banyak hubungan untuk membuat raksasamu runtuh. Banyak butuh 1 batu. Dan batu itu sudah berdiam dalam hidup kamu. Batu ini akan menghancurkan raksasa kamu. Batu penjuru itulah yang Tuhan investasikan dalam hidupmu. Hikmatnya ada padamu. Sukacitanya, kekuatannya, strateginya ada pada kamu.
Bahkan apa yang tidak pernah kamu minta, pikirkan dan doakan, itu berlimpah ada dalam diri kamu. Sebab sang batu penjuru itu hidup di dalam hidup kamu. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Saudara, kembali saya ingatkan kepada saudara bahwa saudara ditakdirkan menjadi seorang pemenang. Bahkan kitab Roma pasal yang ke-8 mengatakan saudara lebih dari seorang pemenang. Saudara ditetapkan menjadi seorang giant killer, tapi saudara harus belajar untuk memahami prinsip-prinsip yang saudara hidupi. Saudara harus belajar tanggung jawab dalam hidup ini, saudara. Apapun tugas, berat atau ringan yang dipercayakan padamu, tanggung jawab. Terutama saya perintahkan, saya mengencourage saudara tanggung jawab dengan diri saudara, terutama kerohanian saudara di saat-saat ini. Ya, yang kedua, mari belajar bermurah hati, saudara. Orang yang murah hati, kata Yesus ketika dia khotbah ada di bumi, dia ngomong gimana? Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan apa? Hah? Apa, Bu? Iya, memiliki bumi. Artinya apa? Bumi ini bicara tentang apa? Bukan rule-nya, bukan value-nya, bukan. Bumi ini bicara masalah warisan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan bukan berbahagialah, tapi blessed to those who are generous. Diberkatilah mereka yang generous, murah hati, karena mereka akan memiliki bumi. Pada waktu kau murah hati, kau sedang menanam benih banyak. Pada saatnya kau akan tuai. Yang berarti katakan amin. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua murah hati, yang ketiga apa tadi? Belajar tunduk. Amin. Jangan hanya tunduk ketika engkau sepakat dengan atasan kamu. Jangan hanya tunduk ketika engkau sepakat dengan pasanganmu, dengan orang tuamu. Tunduklah ketika kamu punya kesempatan untuk tidak tunduk. Nangkep gak? Yang keempat apa? Jaga apapun yang keluar dari mulutmu. Amin, saudara. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini Engkau mengajarkan kami kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu itu memerdekakan setiap kami yang hadir, yang melihat dan mendengar kebenaran-Mu dideklarasikan siang hari ini, Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau memiliki pattern-pattern, Engkau memiliki pola-pola untuk kami bisa menjadi seorang giant killer. Kami menjadi seorang pembunuh raksasa-raksasa yang tidak jauh dalam hidup kami, Tuhan. Ada di rumah kami, ada di pelayanan, ada di gereja, ada di office, ada di tempat sekolah kuliah kami, bahkan ada di tengah-tengah masyarakat. Dan itu menjadi Goliat kami. Tuhan, Kau sudah mengajari kami pada siang hari ini, itu kami dalam hidup ini harus bertanggung jawab. Kami juga harus mengembangkan sikap yang murah hati, Tuhan. Bapak, ajarin kami juga, Tuhan. Ajari anak-anak-Mu pada siang hari ini untuk tunduk, Tuhan. Aku berdoa juga biarlah anak-anak-Mu memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya hari-hari ini. Sama seperti hamba-Mu Daud, dia mengajukan permohonannya kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau berjaga-jaga pada pintu bibirku. Dan itu biarlah menjadi permohonan kami setiap hari. Karena kami tahu apa yang keluar dari mulut kami meluap dari dasar hati kami. Bapa, cerahi